Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hai, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat hasil penelitian dari Asmoro Widiakno dan tim yang berjudul Struktur Kekar sebagai Pengganggu Stabilitas Bangunan Jembatan di daerah Palembang, Kokap, Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang rekahan atau kekar pada batuan andesit yang umumnya dijumpai di daerah Kokap. Kekar ini dapat mengganggu kestabilan bangunan jembatan karena menyebabkan erosi gerusan sungai pada batuan dasar tempat fondasi berdiri. Para penelitian mengidentifikasi jenis kekar, mengukur arah jurus dan kemiringannya, lalu mengidentifikasi menggunakan metode RMR. Hasilnya menunjukkan bahwa batuan dasar di lokasi penelitian termasuk kelas 3 atau sedang, yang berarti kestabilannya cukup rentan terhadap erosi. Kekar tarik adalah belerang curam yang menyebabkan gerusan sungai vertikal, menimbulkan erosi lateral di sisi kanan dan kiri sungai. Kombinasi dua proses ini membuat fondasi jembatan menjadi cepat rusak. Kesimpulannya, struktur kekar sangat berpengaruh terhadap kestabilan jembatan, terutama pada daerah berbatuan andesit yang mudah tererosi. Sekian dari saya, terima kasih. Metode yang digunakan dalam mempelajari kerusakan fondasi jembatan ini adalah metode RMR menurut Bieniawski 1973. Metode pembobotan massa batuan ini adalah salah satu metode klasifikasi massa batuan yang dipakai untuk mengetahui nilai ketahanan suatu massa batuan dan disajikan dalam bentuk kualifikasi kualitas suatu massa batuan. Klasifikasi massa batuan menggunakan sistem RMR dapat dibagi menjadi 5 parameter, yaitu kuat tekanan batuan, jarak spasi kekar, kondisi kekar, kemenerusan kekar, bukan kekar, kekerasan, dan material pengisi, serta kondisi air tanah. Pengamatan terhadap massa batuan dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat, beberapa kali sehingga dapat diperoleh cakupan lokasi yang akan dilewati oleh scanline. Selanjutnya, pengukuran jarak spasi kekar dilakukan pada lokasi penelitian, yaitu secara langsung dengan cara melakukan pengukuran jarak dua bidang kekar terdekat. Hasil pengukuran jarak spasi kekar pada lokasi penelitian yang didapatkan bervariasi dengan kisaran antara 0,07 sampai 3,30 meter dalam kurun 7 sampai 330 cm atau 70 sampai 3300 mm. Dalam kurung nilai rata-rata jarak spasi kekar di daerah kajian adalah 458,715 mm. Keadaan bidang kekar didapatkan dari deskripsi secara langsung pada lokasi penelitian berupa kekasaran atau wrong hands, bukan kekar atau spartion aperture, material pengisi atau windscreen goal, dan tingkat pelapukan water dampung dan kemerusan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Kajian Klasifikasi Massa Batuan dan Analisis Stereografis Terhadap Stabilitas Lereng pada Operasi Penambangan Tambang Batubara Air Layak pada Desa Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi kestabilan lereng dan di area penambangan batubara PT Pampa Persada Nusantara dengan sistem tambang terbuka, khususnya di pit tambang air layak Ital. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nabil dengan NIM 2024-63051. Berikut adalah ringkasan utama dari jurnal tersebut. Yang pertama adalah metodologi. Penelitian ini menggunakan dua metode utama. Yang pertama adalah klasifikasi massa batuan atau rock mass rating atau RMR. Metode ini untuk membagi daerah penelitian menjadi tipe-tipe massa batuan berdasarkan sifat-sifat geotekniknya. Kemudian adalah metode analisis stereografis atau kinematik dan metode stabilitas lereng atau BISHUB atau slide, yaitu untuk menganalisis potensi longsoran dan menghitung faktor keamanan lereng dan sebagai parameter geomekanika didasarkan pada kriteria keruntuhan oleh Hofbrauer tahun 2002. Pembahasan yang selanjutnya itu klasifikasi massa batuan berdasarkan pemetaan daerah penelitian terbagi menjadi 4 tipe massa batuan. Litologi utama, batu pasir, batu lempung, andesit, dan batu bara. Dengan kualitas RMR yang bervariasi, tipe 1 andesit dengan RMR 92 kualitas sangat baik. Tipe yang kedua batu pasir agak lapuk dengan RMR 80 kualitas sangat baik atau very good. Tipe 3 batu pasir lapuk sedang RMR 50 hingga 70 kualitas baik atau good. Tipe yang keempat batu lempung lapuk sedang atau tinggi dengan RMR 44 hingga 62 kualitas sedang atau fair. Berikut ini ada satu pembahasan dengan tema kajian klasifikasi massa batuan dan massa stereografis terhadap stabilitas lereng pada operasi
penambangan tambang batu bara Air Raya, Desa Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Permasalahan di sini adalah kemiringan lereng. Permasalahan ini meliputi kondisi massa batuan, adanya bidang diskontinuitas, kemiringan lereng yang curam, kurangnya analisis pada lereng. Nah, jadi memang memenuhi syarat di lereng ini. Tetapi dampak terbesar di sini adalah penyebabnya adalah air. Jadi sudah mantap, tetapi sering memantau keadaan lereng yang ada di sana untuk memastikan dia punya dampak daripada air ini, agar keselamatan itu selalu dijaga, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Dan juga dampak terbesar yaitu kemiringan ini dia melebihi, terlalu miring sekali, akhirnya yang terjadi adalah kecelakaan, bahkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi di bidang tersebut, akhirnya menjadi suatu kendala di bidang pertambangan ini. Selanjutnya itu simulasi berdasarkan tipe massa batuan. Kualitas massa batuan sangat memengaruhi geometri lereng yang stabil. Misalnya massa batuan tipe 2 sangat baik, dapat dibentuk hingga kemiringan 80 derajat, sementara tipe 4 sedang, hanya dapat dibentuk hingga 40 derajat. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu sebagian besar lereng di PTAL berada dalam kondisi aman, kecuali di blok MT4 yang tidak aman. Perubahan geometri lereng menjadi lebih landai di blok MT4 berhasil meningkatkan faktor keamanan hingga mencapai kondisi aman. Direkomendasikan untuk melakukan pengamatan muka air tanah dengan piezometer agar analisis kestabilan menjadi lebih cepat. Terima kasih. Hai Sobat Miner, di sini kami akan melanjutkan dan membahas jurnal yang ketiga. Pernahkah Sobat Miner terbayang bahaya tersembunyi apa yang mengintai di balik megahnya sebuah tebing kuari? Setiap tahun, insiden longsoran lereng menjadi ancaman serius bagi keselamatan penambang. Menghadapi risiko ini, pertanyaannya adalah bagaimana cara paling efisien untuk memastikan sebuah tebing kuari itu aman atau berbahaya? Jika kita hanya mengandalkan perhitungan gaya secara tradisional, proses analisis stabilitas lereng bisa memakan waktu berhari-hari. Untungnya, ada metode super cepat yang fokus pada kebiasaan atau potensi gerak batuan berdasarkan geometri diskontinuitasnya. Metode revolusioner ini yang sangat esensial dalam praktik geoteknik, dikenal sebagai analisis kinematika. Jurnal ketiga yang akan kita bahas berjudul Identifikasi Potensi Longsoran Lereng pada Kuari Batu Gamping menggunakan Analisis Kinematik. Permasalahan utama yang diangkat dalam studi tersebut adalah pentingnya kestabilan lereng kuari yang berkaitan erat dengan aspek keamanan dan keselamatan, di mana kestabilan dipengaruhi oleh faktor struktur geologi batuan berupa bidang diskontinuitas dalam kurung kekar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kemungkinan arah dan terjadinya longsoran lereng dengan metode analisis kinematika yang mengamati fenomena struktur batuan tanpa menganalisis gaya-gaya penyebab gerakan material lereng. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi kekar joint atau fracture. Pada lereng batu gamping yang diteliti menunjukkan spasi yang bervariasi mulai dari kurang dari 0,01 meter hingga 0,25 hingga 2 meter. Dengan kondisi kekar yang cenderung tertutup tanpa material pengisi, sementara tingkat kekuatan batuan berada dalam kategori weak rock hingga strong rock. Secara umum, meskipun kekar dan rekahan tidak menunjukkan satu arah dominan tertentu, ditentukan tendensi arah dominan kekar pada kuadran 2 dan 4, barat laut dan tenggara. Ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis kinematika pada jurnal yang berjudul Identifikasi Potensi Lorong Lereng pada Kuari Batu Gamping menggunakan Analisis Kinematika. Berdasarkan analisis kinematika, hasil pengukuran jurus atau strike dan kemiringan atau dip kekar menunjukkan bahwa dari 10 lokasi pengamatan yang ditentukan secara acak, ditemukan potensi longsoran tipe bidang atau planar di 4 lokasi dan tipe baji di 5 lokasi. Potensi longsoran ini dikonfirmasi terjadi di 4 titik pengamatan, yaitu ST03, ST03D, OC06, dan OC09. Karena orientasi bidang diskontinuitas searah dengan bidang lereng dan kemiringan bidang kekar yang memenuhi kriteria kinematik, yaitu lebih kecil daripada kemiringan lereng, namun lebih besar dari sudut geser dalam batuan. Dari hasil studi tersebut, terbukti bahwa potensi longsoran, baik itu tipe bidang maupun baji, sangat ditentukan oleh cetak biru geologi batuan itu sendiri. Ketika orientasi bidang-bidang lemah atau kekar ini kompak dan searah dengan bidang lereng, maka saat itulah bahaya mengintai.
Singkatnya, strike dan deep kekar bukan sekedar data teknis, melainkan adalah kode rahasia alam yang memberitahu kita aman atau tidak. Dengan memahami kode ini, kita bisa melakukan mitigasi yang tepat dan memastikan operasional penambangan berjalan aman, karena pada akhirnya kestabilan lereng adalah prioritas tertinggi. Sebagai penutup, kita bisa tarik satu poin penting, yaitu analisis kinematika adalah jurus andalan yang sangat efisien untuk memastikan keselamatan di lokasi penambangan kuari batu gamping. Jadi jelas ya Sobat Miner? Setelah ini, kalau Sobat Miner lihat lereng kuari, fokus kalian tidak cuma di ketinggian, tapi langsung ke arah bidang diskontinuitasnya. Dengan memahami analisis kinematika, kita tidak cuma jadi pengamat, tapi juga jadi prediktor potensi bahaya. Terus semangat belajar dan berkarya, sampai ketemu lagi di pembahasan ilmu kebumian yang lebih seru lainnya. Cheers!